Prahara rumah tangga yang berujung pada gugatan cerai antara Andre Taulani dan sang istri, Rian Wartia Trigina, atau yang akrab disapa Erin, kembali memanas. Setelah sebelumnya, Andre dibuat emosi oleh sikap Erin yang menghadirkan kedua anak mereka sebagai saksi dalam persidangan, kini pihaknya kembali harus menelan kekecewaan. Pasalnya, Erin mengambil langkah mengejutkan dengan mengajukan gugatan balik terhadap Andre. Dalam konferensi pers, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Andre secara terbuka mengungkapkan bahwa kliennya kini digugat terkait kewajiban nafkah serta pembagian harta bersama yang nilainya disebut-sebut sangat besar. Jadi saya sampaikan bahwa Andre Taulani hanya mengajukan gugatan cerai, tidak mengajukan gugatan apapun juga. Namun sebaliknya, Andre Taulani digugat balik terkait dengan beberapa harta, termasuk nafkah dan sebagainya, dan juga harta bersama. Dan begitu banyaknya harta yang digugat, yakni ada beberapa poin gugatan-gugatan yang dicantumkan di dalam gugatannya, saya tidak, yakni tanah dan bangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, barang bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, saham 1, 2, rekening bank 1, satu, dua, tiga, empat, polis asuransi 1, 2, 3, 4, tanah dan bangunan menetapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, barang bergerak 1, 2, sampai 11. Ini semua adalah gugatan balik namanya. Artinya Andre Taulani hanya mengajukan gugatan cerai, tapi dia digugat balik, dan ini tidak ada orang yang tahu. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa kejujuran itu sangat penting supaya tidak tersesat kita memberikan informasi kepada masyarakat. Ini permasalahan sangat serius, dan Andre tiba-tiba digugat dengan suruh membagi harta yang begitu banyak ini di dalam gugatannya. Sebagaimana yang saya bacakan, saya tidak perlu bacakan secara mendetail, yang jelas gugatannya ada di sini. Di waktu yang bersamaan, Fahmi Bahmid juga menyampaikan peringatan tegas kepada kedua anak Andre Taulani agar tidak terlibat atau ikut campur dalam konflik yang tengah dihadapi kedua orang tua mereka. Menurut Fahmi, posisi anak seharusnya berada di tengah sebagai penyejuk, bukan justru terseret dalam pusaran permasalahan. Ia menilai, saat ini Andre sedang berada dalam tekanan berat akibat gugatan balik yang diajukan Erin yang mencakup tuntutan naskah dan pembagian harta bersama dalam jumlah besar. Fahmi berharap Dio dan Kenzi dapat memahami kondisi sang ayah dan memilih untuk memberikan dukungan moral alih-alih menambah beban pikiran di tengah proses hukum yang melelahkan ini. Dan saya warning atas permintaan Andre Taulani, anak-anak jangan ikut-ikut. Semuanya tidak boleh ikut-ikut dalam persoalan ini. Dan Anda tidak tahu, ini sekarang saya buka. Anda punya ayah digugat begitu banyak hartanya. Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Ya, tolong tanyakan kejujuran itu seperti apa. Saya buka sekarang karena ayah Anda telah digugat harta bersama begitu banyak sekali. Ini ada sama saya. Seperti itu yang sebenarnya, ya. Andre belum saya belum membahas, tapi saya cuma hanya menyampaikan bahwa kejujuran harus kita ungkapkan kepada masyarakat supaya semuanya transparan, tidak ada lagi yang tersesat atau memberikan informasi yang menyesatkan seakan-akan tidak ada masalah. Ini masalah sangat serius. Andre hanya ingin mengajukan gugatan cerai, tapi Andre digugat hartanya begitu banyak untuk dibagi ini harta ini, sepeda motor, mobil, rumah, tanah, ini semua. Dan itu semua ada di sini, setebal ini. Ini hanya khusus untuk gugatan harta bersama.
dan ada beberapa nafkah-nafkah sekian puluh miliar. Saya tidak perlu cantumkan secara mendetail, yang jelas ini ada persoalan yang sangat serius. Layaknya persidangan sebelumnya, Erin kembali menghadirkan salah satu buah hati mereka ke ruang sidang. Namun, yang membedakan kali ini adalah ia hanya membawa sang putra sulung tanpa didampingi adiknya. Keputusan tersebut sontak memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Mengingat, kehadiran anak dalam persidangan perceraian orang tua kerap menuai pro dan kontra. Usai persidangan berakhir, sang putra sulung memberikan pernyataan tegas kepada awak media. Ia menekankan bahwa kehadirannya di persidangan bukanlah hasil paksaan, baik dari sang ibunda maupun pihak manapun. Dari kemarin kami tidak menghadirkan anaknya, tetapi anaknya yang memang meminta kepada kami. Dan oleh karena itu kalau memang mau ditanyakan, mungkin saya persilakan. Kalau kamu mau jawab silakan, kalau tidak. So, privacy ya teman-teman ya, tolong. Ini cuma di bawah hati doang ya, karena aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai. Karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary, because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan dari salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya bapak ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu, mungkin ada cara lain gitu, you know. Saya memang mendapatkan amanah tadi dari Andre pada saat selesai sidang. Saya ditelepon, tolong bang, abang meminta dan menjelaskan kepada teman-teman media, saya sebagai seorang ayah terhadap anak saya keberatan anak saya dibawa dalam konflik ini. Itu permintaan Andre Taulany ya. Dan dia memberikan teguran keras kepada siapapun yang melibatkan anaknya supaya tidak lagi membawa anak-anak tersebut dalam konflik ini. Tidak ada atas kemauan, anak-anak dipaksa kok, ini ada WA-nya semua. Nggak usah lah bikin berita-berita yang nggak benar. Anak-anak itu dipaksa, itu ada WA-nya kok. Yang penting anak-anak itu tidak mau terlibat, dan sudah dikatakan titik. Saya tidak mau membahas lagi, anak-anak tidak boleh dilibatkan. Dipaksa dari... Tidak boleh dilibatkan, titik. Udah itu aja permintaan dari Andre Taulany.